Nanti lidarnya pakai apa ya? Tunggu ya. Salah. Baik, perhatian sebentar. Itu sebenarnya kayak wilayah yang luas. Jangan dianggap kayak wilayahnya Polsri aja, enggak. Jadi kayak satu kabupaten gitu ya. Nah, jadi dia sama kayak scan bumi. Anda kayak nyeken ijazah, tapi bukan scan ijazah tuh bukan pakai HP ya terus di scan ya. Pakai printer terus Anda scan. Ya, pakai scanner. Nah, itu sama mereka pekerjaan ini sama kayak lidar. Jadi yang di scan adalah buminya. Jadi bikin peta tuh sudah ini banget ya. Sudah apa itu? Teknologi banget gitu ya. Baik, saya jelasin tentang lidar ini. Lidar ini wahananya adalah menggunakan pesawat terbang. Nah, dia ada namanya platform. Platform ini intinya adalah tempat untuk meletakkan laser scannernya, meletakkan fotonya, meletakkan kameranya gitu. Nah, posisinya tergantung dari GPS juga. Pesawat terbang kan pakai GPS juga. GPS mau scan bumi itu, pesawat mau scan bumi itu juga pakai posisinya dari GPS itu. Hanya saja dia dilengkapi dengan namanya IMU. IMU itu kepanjangannya adalah inertial, tahu tulisannya? Inertial Measurement Units. Inertial measurement, tahu measurement? Measurement units. Apa? Boleh. Dingin? Oh iya, boleh. Nanti dibalikin ke semula kepanasan. Dah, inertial unit. Nah, IMU ini fungsinya adalah menjaga titik-titik itu nanti hasilnya agar tetap stabil. Kan pesawat kan ada gini-gininya nih. Enggak stabil pesawat. Nah, itu adalah alat untuk membuat stabil gambarnya nanti. Nah, ini adalah base stationnya. Jadi gambaran ini nanti di mananya base itu sama kayak BM-nya. Anda kan pernah ngukur pakai BM kan? Nah, kira-kira nanti kontur Anda, poligon Anda di mananya BM. Selalu ada itu. Karena BM itu acuannya. Jadi seluruh titik yang ada yang diukur ini tergantung dari BM itu atau tergantung dari GPS base station. Nanti slide-nya saya kasih ya. Terus ini keuntungan dari lidarnya. Yang pertama, hasilnya cepat, teliti, mudah dengan menggunakan software. Terus tentu SDM-nya menggunakan SDM yang tahu skill tentang softwarenya. Kira-kira cocok nggak pengukuran lidar ini untuk mengukur Polsri? Tidak. Kenapa tidak? Biayanya mahal, bahan bakarnya mahal, izinnya mahal, apalagi lokasinya kenapa? Kecil, tidak luas. Enggak ada yang salah. Ngukur lidar ini 1 kilo kali 1 kilonya kalau nggak salah 15 juta.
Jadi ceritanya sama dengan membunuh nyamuk pakai nuklir. Nggak pas kan? Ngukur ini aja bisa pakai total station. Terserah waktunya barangkali atau seminggu dengan pengolahan datanya gitu. Jadi nggak cocok. Kira-kira apa ya? Banyak kan faktor-faktor yang nggak cocok itu. Harusnya cukup dengan barang A atau dengan barang B, keterlaluan mahalnya. Jadi buang-buang biaya. Yang pakai teknologi yang lain juga cukup. Ini secara sudutnya, gambarnya, terbang pesawatnya juga nggak boleh tinggi-tinggi. Ada yang boleh tinggi banget. Di Palembang kan banyak bukit. Bukit besar, bukit kecil, bukit Siguntang, bukit baru. Sebenarnya kan nggak ada bukit, karena Palembang wilayahnya relatif datar, landai datar. Nggak ada kan gunung-gunung? Adanya rawa, basah, lahan basah. Lahan basah itu adalah lahan berduit. Lahan basah. Untuk terkait dengan penggunaan lidarnya, sinarnya, jadi airborne lidar terbagi jadi dua, yaitu lidar untuk mengukur topografi. Tahu topografi nggak? Topografi itu adalah nggak. Topografi itu untuk wilayah daratan. Daratan maksud saya. Tetap ada sungainya boleh. Topografi itu realnya bumi gitu. Nah, terus itu menggunakan sinar warna infrared. Tapi kalau yang untuk airborne laser batimetri menggunakan sinarnya warna biru. Bisa nembus badan air. Bisa nembus badan air. Baik, ada yang mau tanya sampai sini? Nanti ditanya orang lidar paham ya? Ya. Ini Bu, kalau untuk bedanya sendiri lidar ini sama fotogrametri itu gimana? Oh iya. Kalau lidar ini nungguin ya. Kalau fotogrametri itu dia hasilnya foto udara. Tapi yang lidar ini lebih canggih. Dia menggunakan laser, sinar laser. Menggunakan sinar laser, tentu peruntukan dari penggunaan softwarenya juga berbeda. Yang fotogrametri juga wahananya pesawat. Tetapi hasil dia cuma men-capture bumi dengan menggunakan kamera SLR. Kenapa nggak pakai kamera HP? Nanti blur ya. Jalan apa sungai gitu. Anything else? Ada lagi? Dah. Terus ini adalah contoh jalur terbang lidar. Anda bisa lihat yang warna hijau. Itu adalah jalur terbangnya. Misalkan berangkat dari airport mana ya? Terus ke lokasi. Titik yang ada di sini adalah lokasinya. Jadi jalur terbangnya sudah direncanakan. Nggak ada kira-kira kita lewat mentas lewat sana aja ya gitu, nggak. Pasti direncanakan karena kan ini biayanya mahal. Sewa pilotnya berapa, afturnya berapa, sewa pesawatnya berapa, izin terbangnya dari airportnya. Jadi pekerjaan ini memang butuh biaya yang tidak sedikit. Makanya membuat peta itu berharga. Nah, ini yang titik yang diukur. Yang di scan ya,
Kelihatan? Jadi kira-kira 1 meter persegi itu 25 titik koordinat. Hasilnya 1 meter persegi. 1 meter persegi itu sama kayak ubin. Lihat aja ubin itu, ubin ini 30 ya. Ya, kira-kira 3 ubin kali 3 ubin. Ini kan 120, ini 3 ubin. Nah, jadi kira-kira 25 titik koordinat. Hasilnya gini. Kayak telur kodok ya. Iya. Jadi kayaknya kalau minum es jeruk itu ada selasihnya lain kan? Lain pokoknya kalau ada selasihnya tuh beda. Kok kayak kelihatan lebih seger gitu ya. Nah, terus ini hasilnya 25. Dibandingin Anda ngukur dengan menggunakan teodolit 1 titik 3 benang atas 14 3 36 mau 38 ya. Tuh. Salah ngomong, salah. Belum lagi orangnya megang rambu harus sabar. Belum lagi salah dengar. 36 36. Salah tulis. Makanya yang menulis data itu jangan jauh-jauh dari pembaca data. Ini adalah Gunung Merapi. Saya contohnya ya, karena tempat kita nggak punya gunung. Jadi Gunung Merapi ini meletusnya biasanya 4 tahun sekali. Karakteristik meletusnya itu nggak meletus kayak kayak Krakatau nggak. Biasanya dia meleleh terus dia ngeluarin awan panas aja. Nah, tapi nggak tahu seberapa dahsyatnya dia. Nah, itu selalu menghasilkan bentuk wilayah topografi yang berbeda. Jadi cara mengukurnya adalah pesawat nggak disuruh muter-muter. Enggak. Jadi ngukurnya adalah bagian mananya dulu. Sisi mananya dulu. Kalau ngukur sebelah sananya misalkan area Magelang, itu kan antara Jogja sama Magelang nih gunung ini. Kira-kira ya kabupatennya yang besar. Nah, kalau misalkan enggak ada pekerjaan ke arah Magelang, untuk apa diukur? Misalkan diukur bagian Jogja aja, ya udah, rencanakan jalur terbang di bagian Yogyakarta aja. Kira-kira gitu jalur terbangnya. Ukurnya gitu jadi pesawatnya nggak muter-muter mengitari gunung, nggak. Bagian mana yang mau di-scan gitu. Nah, ini adalah habis ya? Habis. Terus yang ini bagian dari gunung yang tadi. Sekarang seluruh rangkaian yang udah saya sampaikan ke Anda itu banyak teknik dan cara pembuatan peta, tekniknya dengan pesawat, dengan alat yang konvensional. Alat konvensional itu sama dengan kayak alat waterpass, itu kan alat ukur juga. Nah, jadi sebenarnya rangkaian dari seluruh pekerjaan pembuat peta yang kira-kira membutuhkan kecanggihan itu nanti balik ke dasarnya lagi. Sebenarnya cuman mau ada namanya koordinat. Terus koordinat itu diapain gitu? Kalau di dunia sipil kan dibuat kontur sebagai penunjuk batas yang saya bilang tadi. Salah gali, salah koordinat gitu kan nggak mungkin. Nah, itu namanya penunjuk koordinat. Nah, nggak usah dicatat ya. Ini adalah satelit yang saya bilang GNSS tadi, Global Navigation Satellite System. Nah, ini dilengkapi dengan satelitnya ada berapa? GPS itu satelitnya ada 24. GLONASS itu 23. Nanti Galileo, Kompas ada semua di situ. Nggak usah catat ya, nanti saya kasih. Udah saya kasih kan bahan ini? Udah. Nah, yang ini adalah, ini ngerti nggak? Ini saya tuh gambar sendiri. Tapi saya ngerti. Ini tugas kuliah saya dulu.
Masih masih bisa kepake. Masih bisa kepake. Ruwet banget tapi saya ngerti itu maksudnya apa. Jadi yang di tengah-tengah adalah ini ya. Ini tuh adalah bumi. Ini adalah koordinat langit. Bicara tentang koordinat langit berarti biasanya pusat O-nya, O itu adalah yang ini ya. Pusat O ini adalah buminya. Yang ini adalah yang kayak pita ini adalah satelitnya. Yang hijau adalah arah orbit satelit GLONASS. Yang merah arah orbit satelit GPS. Itu lengkap dengan sumbunya. Lengkap dengan sumbunya. Sumbunya ada 3. X, Y, Z plus dan min. Ada min nggak? Ada ya. Jadi kalau matematika belajar 2 dimensi X dan Y, sebenarnya kalau dikembangkan lagi itu jadi seruat ini. Bikin kayak gini, ngobrol sama dosennya pasti A dulu. Dan ini ya, saya nggak akan memberikan keruwetan ini pada Anda, tapi cukup Anda lihat aja. Tapi nggak tahu kalau Anda nanti S2-nya ngambil geodesi, pasti belajar ini. Saya juga sebenarnya masuk geodesi itu nyasar. Nyasar itu apa ya? Ngambil aja gitu geodesi. Saya dulu tuh dapatnya itu, saya tuh kepengen dulu tuh jadi dokter gigi. Iya, karena gigi saya nggak rapi kan, jadi kepengen gitu. Tapi tiba-tiba saya lulus kedokteran, tapi nggak dibilang sama ibu saya kalau lulus kedokteran sampai sekarang. Terus saya ngambil teknik geodesi, kuliah gitu, enjoy gitu. Terus tiba-tiba waktu saya ngambil sekolah doktoral S3 itu ibu saya baru bilang, kamu dulu lulus lo kedokteran, tapi kertasnya saya ambil katanya, karena nggak punya uang. Gak apa-apa, nggak ada yang salah kok di dunia ini. Kalau udah di jalan ini ya udah, ya kan? Karena nurut sama orang tua itu cari rezekinya enak, nggak susah hati, nggak kekurangan. Gaji 5 juta biasa, gaji 10 juta biasa, gaji 25 juta biasa aja, cukup kok. Nurut sama dosen, dapat ilmu. Misal, pernah ya Anda nggak suka gitu sama dosen, nggak perlu dikatain nak, karena kalau Anda katain dari belakang itu tuh Anda sebenarnya sudah menolak bapaknya atau ibunya, ya kan? Sudah menolak, otomatis jarang dapat A. Di bawah itu biasanya. Jadi memang senang dengan mata kuliah, memang harus suka dengan dosennya, apapun bentuk dosennya. Mau nggak mau itu dosen Anda gitu, nggak bisa tukar kan? Karena Polsri bukan punya nenek kita. Iya kan, jadi ya mau nggak mau. Terus kita juga bukan anak raja gitu, jadi nggak bisa milih apa-apa. Baik, ini gak usah dicatat ya. Ini adalah foto grametri jarak dekat. Anda lihat gunung di sana? Anda lihat bintik-bintik di sana? Bintik-bintik itu adalah koordinat. Displaynya koordinat itu. Untuk apa? Barangkali dia mau buat villa atau hotel di pinggir gunung. Jadi kalau ngukur manjat-manjat gitu nggak efektif pakai teodolit. Dia efektifnya tergantung luasnya berapa. Nah, kemudian hasilnya adalah ini. Terakhir dibuat garis kontur. Peruntukannya beda-beda. Ini adalah foto udara namanya. Jadi ngambilnya dari atas. Jadi nanti yang kotak-kotak itu, yang rumah-rumah itu didigit ulang. Didigit ulang tuh apa ya? Dikotakin ulang di komputer tapi. Sama kayak Anda jiplak. Jiplak itu apa ya? Pakai karbon. Nah kayak gitu nanti. Pakai karbon, ya. Ya. Jadi nanti ada 2 foto yang kira-kira memiliki objek yang sama. Berarti foto itu adalah bertampalan.
Misalkan yang ini, kok ini nggak ada temennya ya gitu. Kita cari di sini kira-kira ada drainasenya. Mana yang ada drainasenya? Jadi bisa disambung-sambung gitu. Ya benar. Nyambungnya di komputer, nyambungnya, potongannya nanti. Nah ini namanya foto udara. Terus ini citra satelitnya. Cara pengambilan citra satelit gitu. Jadi ada alat yang memfoto bumi. Kendalinya tetap ada di bumi. Satelitnya aja yang di atas, itu nggak ada orangnya kok. Iya, kan pakai orbit satelit. Pintar semua ya orang-orang ya. Apa kabar kita di sini ya? Semakin Anda belajar, semakin Anda kelihatan tidak pintar. Percayalah sama saya. Gitu. Jadi ada satelit, nggak tahu dia moto apa. Ya udah moto bumi, moto citra satelit gitu. Nanti saya kasih tahu ya dia moto apa. Ini planet Mars, ini dosen saya dulu. Dah, ini citra satelit. Beda dengan foto udara. Citra satelit itu dihasilkan dari citra. Kalau foto udara dihasilkan oleh orang yang moto. Dia ngambil sendiri gitu. Ini citra satelitnya. Keren ya? Apa? Keren ya? Baik, di sini saya mau nyampein esensinya. Esensi sistem informasi geografis ada 2, yaitu data spasial dan data non spasial. Ini saya jelasin minggu depan aja. Jadi data spasial adalah data berkoordinat. Data non spasial adalah data yang menjelaskan data spasial. Nanti minggu depan saya bongkar.